Perkenalkan, nama saya Benister Pangke. Saya mahasiswa dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Pertanian, jurusan Sosial Ekonomi, Program Studi Agribisnis. NIM saya adalah 18031104140. Di video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pengembangan Wilayah Agribisnis. Dan dalam video ini judul dari presentasi saya yaitu Pengembangan Kawasan Tanaman Hortikultura. Pengembangan hortikultura merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pelestarian lingkungan. Ketersediaan sumber daya alam berupa berbagai jenis tanaman dan varietas yang beragam, dan ketersediaan sumber daya lahan apabila dikelola secara optimal akan menjadi sumber pekerjaan yang saling menguntungkan bagi manusia maupun pelestarian lingkungan. Tanaman hortikultura merupakan komunitas yang memiliki masa depan cerah dalam pemulihan perekonomian di waktu mendatang. Pengembangan kawasan agribisnis hortikultura merupakan salah satu implementasi kebijakan Kementerian Pertanian bahwa pembangunan komoditas unggulan diarahkan pada pengembangan kawasan yang terpadu secara vertikal dan horizontal dengan konsolidasi usaha produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun internasional. Next. Pengertian pengembangan kawasan hortikultura. Kawasan agribisnis hortikultura adalah suatu ruang geografis yang mempunyai keserupaan ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur yang sama sehingga membentuk kawasan yang berisi berbagai kegiatan usaha termasuk penyedia sarana produksi, budidaya, penanganan dan pengolahan pasca panen, pemasaran, serta berbagai kegiatan pendukungnya. Berikut ciri-ciri kawasan agribisnis hortikultura. Yang pertama, komunitas atau keserupaan dan keberagaman, yaitu konsolidasi usaha serumpun untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, konsentrasi, yaitu pemusatan beragam kegiatan usaha. Yang ketiga, konektivitas, yaitu saling terkaitan. Dan berikut ini konsep pengembangan kawasan agribisnis hortikultura, yang dimana pertama, fungsi sebagai fungsi penyediaan pangan, kedua, fungsi ekonomi dan sosial budaya, yang ketiga, fungsi kesehatan. Saya dapat dikembangkan menjadi suatu kawasan agribisnis karena pertama, memiliki lahan yang sesuai untuk mengembangkan komoditas pertanian yang dapat dipasarkan yang disebut komoditi unggulan. Yang kedua, memiliki pasar, baik itu pasar untuk hasil-hasil pertanian, pasar sarana pertanian, maupun pasar jasa pelayanan. Yang ketiga, memiliki kelembagaan petani atau kelompok tani, koperasi, asosiasi yang dinamis dan terbuka. Yang keempat, memiliki balai penyuluhan pertanian yang berfungsi sebagai klinik konsultasi agribisnis atau KKA, yaitu sebagai sumber informasi agribisnis, tempat percontohan usaha agribisnis. Strategi pengembangan kawasan komoditas unggulan hortikultura. Strategi pengembangan kawasan diawali dari kegiatan optimalisasi potensi komoditas unggulan yang telah berkembang di wilayah tertentu dan kemudian secara terfokus dan terarah dikembangkan tidak berdiri sendiri, namun lebih merupakan keterpaduan dari beberapa program dan kegiatan pengembangan antar sektor atau subsektor, antar institusi dan antar pelaku yang telah ada di daerah yang terfokus di kawasan.
Pada hakikatnya, pengembangan kawasan merupakan kerjasama dari setiap pelaku, termasuk di dalamnya yaitu kontribusi dari berbagai sektor terkait seperti perindustrian, perdagangan, kooperasian, perguruan tinggi, swasta, asosiasi, perbankan, dan kunci pengembangan kawasan. Yang pertama, penguatan sumber daya manusia. Yang kedua, penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, sumber permodalan. Yang keempat, pembangunan pasar. Yang kelima, pengembangan prasarana dan sarana. Yang keenam, kelembagaan. Yang ketujuh, iklim usaha. Dan yang terakhir, jejaring kerja dan komitmen. Faktor keberhasilan pengembangan kawasan, di mana keberhasilan pengembangan kawasan komoditas unggulan diukur dari pencapaian dua indikator outcome, yaitu ditinjau dari perspektif manajemen dan teknis. Dari aspek manajemen meliputi yang pertama, tersusunnya master plan dan rencana aksi pengembangan kawasan secara komprehensif di daerah. Yang kedua, adanya kerjasama lintas sektoral dalam pengembangan kawasan di daerah. Dan yang ketiga, tersedianya alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan secara berkelanjutan. Nah, dari aspek teknis meliputi meningkatnya produksi, produktivitas, dan mutu komoditas unggulan yang dikembangkan. Lalu yang berikutnya, meningkatkan aktivitas pasca panen, pengolahan, kualitas produk, dan nilai tambah produk. Lalu yang berikutnya, meningkatkan jaringan pemasaran komoditas, meningkatnya pendapatan pelaku usaha komoditas, meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha, dan yang terakhir adalah meningkatnya eksibilitas pelaku usaha komoditas terhadap sumber pembiayaan pasar input. Next. Potensi, permasalahan, dan tantangan dalam pengembangan hortikultura. Potensi. Potensi di sini ada ketersediaan payung hukum, ada keanekaragaman hayati, ada ketersediaan lahan pertanian, agroklimat, dan agroekosistem, dukungan teknologi, ketersediaan pasar, prioritas hortikultura, sistem perbenihan hortikultura, sistem perlindungan hortikultura, dan yang terakhir, ketersediaan tenaga kerja. Karena payung hukum belum sepenuhnya menjadi acuan penetapan kegiatan hortikultura. Lalu yang kedua, pembinaan teknis belum optimal. Yang ketiga, kapasitas SDM belum memadai. Yang keempat, kelembagaan hortikultura masih lemah dan penerapan inovasi teknologi tantangan. Yang pertama, daya saing, di mana produktivitas dan mutu hasil, efisiensi proses produksi, penerapan prinsip ramah lingkungan, harga, dan ketersediaan pasokan. Lalu, kegiatan pemulihan dan perlindungan varietas. Lalu, pertumbuhan industri di bawah kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik yang kondusif. Lalu penyediaan lahan baru hortikultura, pengembangan infrastruktur, sistem irigasi atau irigasi pemukiman, penyediaan lahan baru hortikultura, pembangunan infrastruktur, sistem irigasi,
atau irigasi permukaan, drip dan sprinkle irrigation, penyediaan lahan baru hortikultura, pembangunan infrastruktur, sistem irigasi atau irigasi permukaan, drip dan sprinkle irrigation, lalu listrik dan fasilitas lainnya. Pengelolaan rantai dingin yang efisien dan efektif dari lahan produksi ke bandara ataupun pusat-pusat pemasaran. Penurunan ketersediaan sumber daya dan akses modal investasi, lalu mendorong kebijakan investasi yang kondusif termasuk menghilangkan ekonomi biaya tinggi di semua lini. Lalu menciptakan dan memelihara keterkaitan atau aliansi strategis secara lokal, regional, dan internasional. Pencapaian MDGs yang mencakup pengentasan kemiskinan, pengangguran dan kelaparan, serta kelestarian lingkungan. Krisis global finansial yang menyebabkan permintaan menurun, jasa kargo dan biaya pengangkutan, pengembangan ekspor, lalu yang terakhir, rezim perdagangan internasional, tarif barrier dan non-tarif barrier atau teknologi and administrative barrier. Kita masuk dalam kesimpulan. Hortikultura merupakan salah satu subsektor andalan yang diharapkan mampu memberikan sumbangan positif bagi pembangunan sektor pertanian di Indonesia. Komoditas hortikultura yang terdiri dari sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan sangat prospektif untuk dikembangkan mengingat potensi serapan pasar dalam negeri dan internasional yang terus meningkat. Pengembangan kawasan tanaman hortikultura dilaksanakan melalui pendekatan kawasan dengan sistem agribisnis yang berkelanjutan sesuai dengan keunggulan komparatif dan komparatif yang berbasis pedesaan. Pendekatan ini ditujukan untuk mengubah aktivitas pertanian dari kondisi subsisten menjadi kegiatan komersial yang bersaing tinggi. Upaya peningkatan produksi dilakukan dengan pemantapan dan pertumbuhan sentra produksi komoditas unggulan yang berskala komersial serta pembinaan secara menyeluruh dan terpadu terhadap semua subsistem agribisnis yang terkait. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.